seorang pemimpin yang harusnya memberikan keteladanan. Istilah ndasmu, meskipun disampaikan dengan kata-kata berbisi atau apa, apalagi istilah ndasmu itu merespon kritik-kritik dari berbagai pihak tentang kabinet gendut, tentang segala macam. Pertanyaan saya, apa salahnya masyarakat mengkritik? Wong kenyataannya memang kabinetnya gendut dan tidak efektif. Paradok Prabowo terjadi. Di satu sisi akan melakukan efisiensi, di sisi lain sangat tidak efisien dengan membuat kabinet gendut. Total sekitar 109 pejabat tinggi, menteri wamen dan pejabat setingkat menteri. Ini kan membutuhkan kos yang sangat besar. Pada saat diberikan masukan, seorang Prabowo justru denial, mengatakan ndasmu. Saya orang Jawa, saya tahu persis pilihan diksi ndasmu itu adalah pilihan yang sangat kasar. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang kuli bangunan, orang-orang pekerja kasar, orang-orang level bawah yang sangat-sangat tidak berpendidikan. Nah, problemnya ini dilakukan oleh seorang presiden secara terbuka, live. Jadi wajar kalau orang bertanya-tanya, ini presiden ini kok begitu otoriter kelihatannya, kok begitu anti kritik. Katanya dulu dia menerima banyak masukan, terbuka terhadap kritik. Kenyataannya dikritik kabinet gemoy gendut aja sudah bicara ndasmu. Ini satu soal yang harus dibenahi oleh Presiden Prabowo. Dan saya punya hak untuk mengkritik karena saya rakyat yang membayar pajak. Nah, pada saat gonjang-ganjing arogansi ndasmu ini mengudara dan diberikan aplaus oleh para pendukung buta dari Presiden Prabowo, kemudian ada puja-puji terhadap Pak Jokowi. Ada suatu ketidakempatian dari presiden yang ditunjukkan secara terbuka. Karena apa? Pada saat beberapa hari terakhir gema adili Jokowi, seret Jokowi, sidangkan Jokowi, bahkan ada yang lebih kasar lagi, mohon maaf, gantung Jokowi menggema di seluruh daerah di Indonesia. Kenapa? Kemarahan rakyat terhadap bagaimana perilaku Jokowi, khususnya setahun terakhir, yang merusak demokrasi, membangun dinasti politik keluarga, menjerumuskan bangsa ini dalam hutang yang besar, membakar uang ratusan triliun untuk IKN yang tidak ada guna, itu membuat kita marah. Di akhir masa jabatannya, Jokowi bahkan ingin menaikkan pajak PPN 12%. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain yang penuh dengan drama pencitraan. Tapi di satu sisi Pak Prabowo dengan arogannya mengatakan, ya saya menjadi presiden karena dukungan Jokowi. Ini menunjukkan ketidakempatian seorang presiden terhadap arus besar suara rakyat. Nah, arogansi seorang presiden kemudian dijawab dengan mahasiswa. BEM SI, BEM seluruh Indonesia maupun seluruh elemen mahasiswa turun ke jalan di seluruh Indonesia. Mereka melakukan demonstrasi secara maraton mulai tanggal 17 sampai tanggal 20 Februari 2025. Tanggal 17, 18 itu mereka berdemonstrasi di kota masing-masing, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, dan berbagai kota yang lain. Nanti tanggal 19-20 mereka akan berkumpul di Jakarta. Mereka menyuarakan Indonesia gelap. Makanya pada kali ini, jujur saja saya sengaja suasana gelap dalam opini Rudi ini. Karena apa? Saya ingin menunjukkan keberpihakan saya pada suara mahasiswa yang menyuarakan Indonesia gelap. Indonesia gelap ini menyiratkan makna bahwa mereka
seolah-olah tidak mempunyai harapan. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian daripada cuplikan video sebelumnya. Tentu ini menjadi sebuah penyampaian dan informasi penting bagi kita terkait kasus-kasus yang sering sekali terjadi di Indonesia, banyak sekali persoalan, masalah-masalah yang dihadapi atau tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa ini, oleh negara Indonesia. Tentu dengan berbagai persoalan ini menjadi sebuah hal yang penting untuk direspon oleh pemerintahan saat ini. Tentu dengan apa yang sudah kita dengarkan dan juga apa yang sedang digaungkan oleh masyarakat, ya. Ada yang menuntut untuk mengadili Jokowi, ada yang bertajuk Indonesia gelap, kabur aja dulu dan sebagainya. Tapi untuk perihal adili Jokowi, ya mungkin karena ada beberapa kajian-kajian atau mungkin ada beberapa bukti yang memang atau indikasi-indikasi Jokowi atau Presiden ke-7 kita Pak Jokowi itu melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan dan sebagainya, tentu perlu untuk diadili dan diperiksa sebetulnya menurut saya. Tapi di balik atau di tengah-tengah masyarakat menuntut untuk agar Pak Jokowi diadili dan diperiksa, di balik itu Presiden Prabowo Subianto malah berteriak dengan mengatakan hidup Jokowi. Saya nggak tahu di mana silapnya ini nih kemarin, ya, di perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Dan kebetulan Pak Jokowi diundang dan disampaikan pidato juga mengatakan bahwa satupun belum ada yang berani mengkritik Pak Prabowo saking kuatnya gitu ya. Tahu-taunya besoknya langsung demo. Ya demo terkait kebijakan-kebijakan lah gitu ya. Nah, tapi saya akan coba melihat bagaimana sebetulnya penilaian teman-teman kita. Apakah betul Pak Jokowi ini sudah layak diadili atau diperiksa? Karena saya rasa sejauh ini mungkin sudah banyak laporan-laporan ke pihak yang berwenang untuk menangani hal-hal seperti ini. Atau ke seluruh lembaga yang ada di negeri ini. Mungkin sudah banyak laporan bahkan bertumpuk-tumpuk. Tapi belum ada respon sampai sekarang yang saya lihat bahwa Jokowi diperiksa dan ditangkap serta diadili pada proses sidang pengadilan. Nah, kalau saya melihat dari Magdin Sinaga, dengan alasan apapun tak layak seorang presiden mengucapkan kata kasar seperti itu. Tak pantas didengar oleh anak bangsa apalagi ditiru. Semoga Presiden Prabowo segera sadar dan kembali dengan pikiran yang jernih. Ini kalau kita kritik bahaya juga nih, nanti dasmu katanya pula ya kan, agak lain gitu. Jangan harap Jokowi diadili Jokowi Prabowo 11-12. Bang, apa benar Kaisang akan jadi bos besar dan antara? Wah, kalau benar sungguh-sungguh sudah mau kiamat Indonesia ini. Orang itu dinilai dari apa yang diucapkannya. Gak sepantasnya diucapkan sekelas presiden. Apa gak punya malu? Dari dulu saya udah tahu Prabowo itu gak cocok jadi presiden. Salah satunya karena dia gak dewasa secara emosional. Prabowo gak pantas jadi presiden besar. Ngomong aja buktinya gak ada apa-apanya. Turunkan Prabowo, ganti anak haram MK biar hancur sekalian bangsa ini. Gak pantas seorang presiden ngomong dasmu. Kalau orang Jawa kasar sari, dia tuh bukan orang Jawa. Berarti Indonesia yang sejatinya belum ganti presiden masih Mulyono. Pejabatnya ya robot saja. Percuma, sia-sia biaya triliun tidak menghasilkan presiden yang baru. Ketika hati nurani manusia hilang, inilah jadinya. Nilai manusia yang sesungguhnya ketahuan ketika menyandang jabatan tinggi. Konsiensi is a god leader. Selama berkuasa, Jokowi selalu membuat kebijakan yang merugikan rakyat dan negara. PDIP selalu saja menjadi banteng pendukung dan pelindung Jokowi. Kalau sekarang keluar-keluar tak setuju, nasi sudah jadi bubur. Dan gak bisa lagi diulang kembali teman-teman ya. Presiden otoriter ya begitu, masih omon dasmu. Emang gak ada kita yang lebih kasar lagi, apa biar mantap begitu? Bagusnya saya nggak milih Prabowo yang jelas 11-12 dengan Jokowi. Susah amat sih adili Jokowi, ijazah aslinya belum lihat seharusnya jangan pandang bulu. Adili rakyat semangat, Pak Hasto nggak korup di borgol
tidak mengerti. Aku dari dulu nggak mau pilih Pak Prabowo, orangnya keras, kepala ngawur, arogan, kalau ngomong tidak mencerminkan seorang yang berpendidikan tinggi. Siapapun orangnya yang ngeyel ingin menjadi seorang pemimpin, pasti cara berjalannya akan penuh bulak belok. Soal adili Jokowi sangat terpuji biar bersih dari adonan hukum. Makanya kuasa hukum tidak hebat bila di tangan lembaga. Mesti di lembaga hukum sendiri, jadi tak ada salah satu kuasa pejabat yang mengadili orang. Jadi hukum bukan putusan orang. Kata-kata ndas oleh Prabowo Subianto, presiden bikin malu. Pak Sumitro, ayah dari Presiden Prabowo, karena Pak Sumitro merasa tidak mendidik anaknya begitu, apalagi keluarga Pak Sumitro berpendidikan, bukan orang kuli bangunan. Malunya kayak mau piki tai sama Bapak Sumitro dan kakek moyangnya punya anak, bahasanya kayak seorang kuli panggul di pasar. Pernyataan Prabowo bahwa dia bisa menang karena didukung Jokowi merupakan konfirmasi kemenangan tersebut sudah terjadi kecurangan yang disetujui. Jadi, 3 hakim MK Kabinet gendut itu sudah pasti memakan anggaran sangat besar. Belum lagi turunannya harus dibentuk juga organisasi di provinsi, kabupaten, dan kota madya. Ditambah lagi efek pengembangan operasional yang mengakibatkan bertambah beban biaya. Apakah penjelasan yang menjadi kritikan tidak logis? Nanti dibilang pula ndasmu. Oke, kita lanjut. Ngadili Jokowi saja enggak habis-habis. Adili Jokowi dengarnya aja bosan. Bapak Prabowo jangan ngomong Jokowi aja. Warga pikirin semua bincang masalah Bapak Jokowi, bukan Jokowi yang dukung Bapak. Rakyat ribuan orang semua dukung Bapak, bukan orang Jakarta saja ya yang mendukung ya. Adilin si kumis tukang bikin gaduh, ayo penegak tindak buzzer. Apa sih komentarnya gak jelas coy. Ya, kita siapapun rakyat yang membayar pajak boleh-boleh saja mengkritik pemerintah karena khawatir duit negara dirampok alias korupsi. Kita harus sadar setiap kerjaan yang dimulai dengan dasar kesalahan kemanapun, salah itu akan tetap salah. Saya kuli bangunan tapi sarjana. Kamu bilang kuli bangunan tidak beradab? Dasmu tolol. Ya mungkin itulah karakter dari seorang presiden kita sekarang ini, Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa kurang layak sebetulnya ketika seorang pemimpin berbicara seperti itu gitu ya. Apalagi sampai memuji presiden yang sudah mantan gitu ya. Apalagi menyebutkan dirinya atau beliau menjadi presiden karena dukungan dari presiden. Artinya terjadi suatu pelanggaran karena sudah terbukti tidak bersifat netral presiden sebelumnya kepada presiden yang sekarang. Jadi akan terbuka kejahatan-kejahatan ini ya. Mungkin kita akan berharap juga ke depan semua akan baik-baik saja meskipun sulit untuk dibayangkan. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan salam NKRI harga mati.